Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun anak-anak ada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, masih tema 1. Organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Kita sekarang masuk pembelajaran 2. Nah, anak-anak, coba kalian amati. Dan pahami gambar cerita berikut. Di sini tuh ada gambar Edo dan Parudi. Ibu bacakan ya. Parudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, selanjutnya Parudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Parudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, gambar di atas merupakan gambar cerita yang mengandung rangkaian cerita. Selanjutnya, tahukah kamu apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi itu dapat berupa gambar foto atau gambar tangan. Sekarang kita akan belajar ragam gambar ilustrasi karena gambar ilustrasi itu banyak sekali macamnya ya. Yang pertama, cergam atau cerita bergambar. Nah, ini ada contohnya. Kalau cergam itu seni yang merupakan gambar-gambar yang tidak bergerak. Intinya pada narasinya ya, maksudnya ini fokusnya pada bacaannya. Sedangkan gambarnya hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, komik. Komik tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan komik ya. Nah, ini contoh komik. Nah, komik itu gambar beruntun yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas yang disampaikan lewat percakapan. Komik itu bersifat lucu dan menghibur ya. Makanya kalau kalian sedang bosen, sedang jenuh, biasanya ada di antara kalian mungkin yang senang membaca komik. Yang ketiga, pamflet. Pamflet ini sering kalian temukan di sekitar kalian ya. Nih contohnya, ada pamflet lomba poster nasional. Itu pamflet apa ya? Pusyen. Kemudian ada pamflet lomba pramuka. Tuh, banyak sekali pamflet di sekitar kalian ya. Misalkan ada sales yang menawarkan wifi, misalkan gitu. Itu salah satu bentuk pamflet. Nah, kalau pamflet itu selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Mau ada gambarnya, mau tidak, yang itu namanya pamflet. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Selanjutnya, cover.
Nah, ini ada contoh cover buku. Tema kita sekarang yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tetapi cover itu bukan hanya buku pelajaran aja ya, bisa buku umum, bisa novel, bisa komik juga, bisa apa lagi ya, majalah. Kemudian apa lagi? Kira-kira banyak ya cover. Nah, nih cover itu sampul buku atau majalah, bisa novel apa aja ya yang ada covernya, yang memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Jadi, apa yang ada di cover itu mewakili isi buku yang akan dibahas oleh buku. Contohnya ini ya, gambar. Ini contohnya kan gambar rangka manusia ya. Kemudian judul bukunya itu organ gerak hewan dan manusia. Nah, isinya buku ini membahas tentang organ gerak hewan maupun manusia ya yang ada kaitannya dengan covernya. Jadi covernya itu apa ya? Dia mewakili apa yang akan dibahas pada buku tersebut. Nah, yang kelima kartun. Tentunya kartun ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Setiap hari mungkin kalian selalu nonton kartun. Banyak sekali beragam kartun yang bisa kalian tonton. Ini salah satu contohnya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, pasti ya sudah tidak asing lagi. Nah, kartun itu gambar lucu yang mewakili suatu karakter, yang mewakili suatu peristiwa, suatu kejadian. Selanjutnya, yang terakhir, gambar ilustrasi yang terakhir yaitu karikatur. Contohnya ini, ada karikatur Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Nah, karikatur itu penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebihkan ciri khas objek tersebut, tidak membentuk jalinan cerita ya. Nah, nanti kalian juga harus bisa membuat gambar ilustrasi. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu kalian harus menemukan gagasan dulu. Gagasan itu ide ya, ide. Nah, gagasan itu bisa kalian dapatkan misalkan dengan cara kalian banyak membaca buku. Nah, dengan cara membaca buku, nanti gagasan kalian akan muncul. Kalau kalian sudah menemukan gagasannya, gagasan yang berupa tokohnya siapa saja, terus kejadiannya mau apa ya, peristiwa kejadiannya mau apa. Jadi akan memudahkan kalian dalam membuat ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat sketsa. Nah, sketsa itu dibuat jika kalian sudah bulat dalam gagasan yang kalian akan buat. Ya, tentunya sketsa harus sesuai dengan gagasan yang kalian temukan, yang kalian pikirkan. Nah, yang terakhir lalu pewarnaan. Setelah membuat sketsa, baru kalian dapat mewarnainya. Selanjutnya apa ya? Nah, dalam membuat gambar sketsa tentunya kita butuh alat dong ya. Kita butuh alat. Nah, alat yang digunakan yang pertama media alas gambar. Kalian dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca. Nah, media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Adapun media pewarna yang bisa kalian pilih, misalnya pensil warna atau cat air. Terima kasih sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Ibu dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.